Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Sambil melihat video ini, kalian membuka LKS pada halaman 21. Nah, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat jaiz. Sifat wajib sendiri itu ada 20 yang telah kalian hafalkan pada waktu SD, mungkin pada waktu kelas 5 atau kelas 6, yang mungkin pada hari ini kalian juga sudah hafal ke 20 sifat wajib Allah. Pengertian sifat wajib Allah itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Sifat wajib Allah ini ada 20, tapi pembagiannya ada 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga makna ma'ani, yang keempat adalah sifat makna wiyah. Sifat nafsiyah sendiri itu adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu sifat, yaitu sifat wujud. Sifat nafsiyah, saya ulangi lagi, sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu hanya ada satu, yaitu adalah sifat wujud. Sifat wujud itu artinya adalah sifat ada. Sifat wujud artinya ada. Berarti Allah itu ada. Jika Allah itu ada, maka harus ada buktinya. Buktinya apa? Allah memiliki sifat wujud, itu buktinya adalah keberadaan alam semesta. Lah kok bisa keberadaan alam semesta? Karena alam semesta ini harus ada yang menciptakan. Lah yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan adalah Allah. Tidak mungkin alam semesta ini ada tapi tidak ada yang menciptakan. Berarti yang menciptakan adalah Allah. Lanjut, selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu artinya adalah sifat yang meniadakan sifat sebaliknya. Iya Pak? Sifat yang meniadakan sifat sebaliknya. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang meniadakan sifat sebaliknya. Artinya ketika seseorang sudah memiliki sifat itu, misalkan seseorang sudah memiliki sifat gendut, berarti orang itu tidak mungkin memiliki sifat kurus. Seperti saya sudah memiliki sifat kecil, tidak mungkin memiliki sifat besar. Itu namanya sifat salbiyah, sifat yang meniadakan sifat sebaliknya. Sifat salbiyah itu sendiri itu ada 5. Yang pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatul lil hawadisi, yang keempat adalah qiyamu binafsi, yang kelima wahdaniyah. Untuk artinya kalian bisa dilihat pada halaman 22. Kita lanjut ke langsung saja kita lanjut ke sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Contoh misalkan Qudrat itu adalah maha kuasa. Kalian bisa membayangkan kekuasaannya Allah sampai mana, dari mana sampai mana. Wah, itu sangat luas sekali. Kekuasaannya Allah itu bisa dibayangkan seperti kekuasaannya presiden. Bisa dibayangkan loh, kan bisa disamakan, tapi bisa dibayangkan dengan kekuasaannya presiden. Jika presiden berkuasa di satu negara, maka Allah berkuasa di seluruh alam semesta. Kemudian kedua adalah iradat. Iradat artinya adalah berkehendak atau berkeinginan. Sama seperti manusia, jika manusia memiliki kehendak, ada yang berhasil, ada yang keturutan, ada yang tidak keturutan, ada yang kesampaian, ada yang tidak kesampaian. Akan tetapi jika Allah
yang berkehendak pasti akan terjadi. Ini jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Di dalam surat Yasin disebutkan kun fayakun. Maka jika Allah berkehendak maka jadilah. Ya, kemudian lanjut sifat ma'ani yang ketiga, yaitu ilmun. Ilmun itu artinya maha mengetahui. Sama seperti manusia, bisa dibayangkan kalau manusia juga mengetahui maka Allah juga mengetahui. Lah mengetahui itu berbeda dengan melihat. Jika melihat itu dengan mata, dengan panca indera, tapi jika mengetahui kalau manusia itu dengan akal pikiran. Lah kalau Allah itu mengetahui dengan apa, Pak? Ya dengan pengetahuannya Allah. Itu wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, hayat. Hayat itu artinya adalah hidup. Nah, ini artiat hayat adalah hidup. Maka mustahil Allah itu mati jika Allah itu tidak hidup. Kenapa? Karena yang diciptakan hidup, maka Allah itu harus hidup. Hidup itu sama dengan kita. Nah, kemudian keempat adalah hayat. Hayat itu adalah hidup. Lah bisa dibayangkan sendiri ya, hidup itu seperti apa? Manusia hidup, Allah juga hidup. Karena apa? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tapi Allah sendiri tidak hidup. Yang kelima adalah sama. Sama itu artinya adalah mendengar. Mendengarnya manusia itu berbeda dengan mendengarnya Allah. Jika manusia mendengarnya terbatas, akan tetapi Allah mendengarnya tidak terbatas. Lah kok bisa, Pak? Oh, bisa. Allah itu memang sudah merencanakan manusia pendengarnya terbatas. Jika pendengarnya tidak terbatas, saya jamin manusia tidak akan bisa tidur. Oh, malah penak no, Pak. Nggak bisa tidur kok penak. Contoh misalkan jika manusia pendengarnya tidak terbatas, maka manusia itu tengah malam itu pasti akan mendengar semua suara yang ada di dalam dan di luar bumi. Artinya manusia akan mendengar siksa kubur, juga akan mendengar semua suara yang ada di bumi. Ada anak menangis, ada orang diskotikan, ada orang nyetel musik, itu ada yang tengah malam, ada yang siang, ada semuanya. Maka kita tidak akan bisa tidur. Lanjut yang keenam adalah basor. Basor itu artinya adalah maha melihat. Melihatnya Allah itu beda dengan melihatnya manusia. Jika melihatnya Allah itu tidak terbatas, melihatnya manusia terbatas. Nah, sekali lagi, Allah itu maha melihat. Allah itu membuat kita melihatnya terbatas, itu adalah suatu nikmat. Nah, kenapa? Karena jika kita melihat semua yang ada di dalam bumi yang tidak terlihat oleh kita semuanya, dan penglihatan kita tidak terbatas, maka kita tidak akan bisa makan. Contoh misalkan, jika penglihatan kita tidak terbatas, kita pasti bisa melihat isi dalam perut kita. Ketika kita makan, contoh misalkan ketika kita makannya makan mie ayam sisa. Makan mie ayam, pasti orang makan pasti nunduk. Kadang kita bisa lihat perut, kadang kita bisa melihat isi dalam bumi. Nah, ketika kita makan mie ayam sudah dikasih caos, bayangkan makan mie ayam sudah dikasih caos ya, bisa dibayangkan caosnya seperti apa ya, bulet-bulet. Ternyata kita makan menunduk, kok tidak sengaja kita lihat perut kita, delala isi perut kita itu sama dengan yang kita makan. Ono cacingnya yang terbuntel dengan kotoran yang ada di perut kita, kira-kira kita bisa makan atau tidak?
pastinya kita tidak akan bisa makan karena merasa jijik. Nah itu, maka penglihatan kita dibuat oleh Allah terbatas. Yang ketujuh adalah kalam. Kalam artinya adalah maha berfirman atau kalau Allah berfirman, kalau manusia berbicara. Akan tetapi di sini Allah berfirman melalui kitab suci Al-Qur'an. Jika manusia berbicara langsung, kenapa Allah tidak berfirman langsung kepada manusia? Karena jika Allah berfirman langsung, maka suaranya akan menggelegar dan seluruh bumi akan hancur. Sifat ma'nawiyah itu adalah sama dengan sifat ma'ani, yaitu sifat yang bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia. Ada berapa? Ada 7. Cuma bedanya di sini adalah sifat ma'ani belakangnya tidak memiliki tambahan an, tapi jika sifat ma'nawiyah belakangnya ditambahi tambahan an. Seperti contoh misalkan qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Dan artinya qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman itu artinya sama dengan qudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basor, kalam. Itu artinya sama semuanya. Demikian tadi adalah sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah itu ada 20 yang nantinya harus dihafalkan masing-masing di rumah. Kemudian di videonya dikirimkan kepada Pak Arif melalui WA. Nanti nomornya nomornya ada di sini. Nomornya ada di sini. Ya. Saya kira sudah jelas. Dan cukup sekian untuk mata pelajaran akidah akhlak pada sifat wajib Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.